Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin menjelaskan tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thomas Fadel Abdillah, NIM saya 240641015 dari kelas SD 24A. Dan di samping saya ada guru pendamping kami yaitu Ibu Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah, NIM saya 2406411005. Perkenalkan, nama saya Agis Septiani Enggelete, NIM saya 2406411009. Perkenalkan, nama saya Altaufan Satria Ramadan dengan NIM 2406411022. Perkenalkan, nama saya Maulana Lenu Hidayat, NIM saya 0624 Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila, NIM saya 240641027. Nah, sebelumnya di sini kami akan melakukan wawancara sama Ibu Mita tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik yang diawali dengan Al-Taufan. Ibu, sebelumnya maaf ya, izin bertanya. Jika boleh tahu, sekolah ini menerapkan gaya belajar dengan metode apa saja ya? Oke, di sini kita menerapkan metode pembelajaran diantaranya yaitu visual, auditory atau kinestik dan kinestik ya. Di sini kita dengan ketiga metode itu kita gunakan dengan cara berkolaborasi atau sesekali kita menggunakan beberapa metode yang tersebut. Baik Bu, izin bertanya ya. Kenapa sih di sekolah ini menggunakan metode gaya belajar yang kolaborasi yang salah satunya di dalamnya ada visual, audio visual, dan kinestetik? Oke, dengan cara tersebut kita saling untuk mengkombinasikannya ya dengan metode pembelajaran visual, auditory, dan kinestik ini dengan mengkombinasikannya sebagai berbagai metode itu dapat disajikan dengan informasi dengan cara yang lebih menyeluruh atau lebih kompleks ya. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana caranya agar pembelajaran tersebut bisa diterapkan dengan lancar pada anak-anak SD? Oke, dengan menyesuaikannya dengan lingkungan yang nyaman, dengan memperhatikan minat belajar siswanya, apa yang ia sukai, kita melihat dari sisi itunya. Oke Bu, saya izin bertanya, kesulitan apa saja yang Ibu dapat dalam menjalankan gaya belajar tersebut? Kalau dilihat dari kesulitannya itu banyak faktor ya Mas ya, dapat mempengaruhi tingkat kesulitannya itu dalam misalkan faktor lingkungannya, dimana ketika kita belajar kan ada saja ya yang halangannya gitu kan, baik itu dari luar kelas ataupun dari mananya gitu. Baik Bu, izin bertanya. Apakah Ibu bisa menjelaskan contoh penerapan gaya belajar secara visual, auditorial, dan kinestik dalam pembelajaran di kelas? Oke, kita ambil contoh misalkan visual ya. Di visual ini kita misalkan pembelajaran matematika. Kita ini membutuhkan benda konkret ya, apalagi anak-anak SD gitu kan, lebih ke benda nyatanya gitu tuh. Terus kalau misalkan audio visual kita menayangkan sebuah video, baik itu misalkan dongeng ataupun kisah-kisah Nabi yang sekiranya bisa menarik perhatian dari anak didik gitu tuh. Kalau misalkan yang kinetiknya kita bisa terapkan misalkan sebelum pembelajaran kita ada ice breaking gitu tuh, atau misalkan kegiatan yang dalam kelas ataupun di dalam kegiatan olahraga ya, banyak kita menggunakan fisiknya seperti itu. Oke, Ibu izin bertanya ya. Apakah dari ketiga metode pembelajaran tersebut menurut Ibu yang paling berpengaruh untuk perkembangan akademik siswa-siswi di sekolah, dan mungkin bisa sertakan alasan mengapa metode pembelajaran tersebut sangat berpengaruh bagi siswa-siswi yang ada di sekolah?
Oke, meskipun setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, penting bagi guru itu untuk memilih nih metode apa yang diminati oleh anak gitu kan, dengan mengikuti tips dan melakukan evaluasi untuk kedepannya gitu. Yang berkelanjutan, metode pembelajaran di SD ini emang dapat membantu siswa dalam dalam menerima pembelajaran gitu tuh, lebih mudah gitu kan, lebih gampang diingat gitu. Oke, terima kasih ya Bu untuk wawancara hari ini. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah melakukan sesi wawancara dan sekarang kita akan menjelaskan hasil wawancara observasi kami. Pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik siswa di sekolah. Gaya belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Semakin sesuai gaya belajar dengan kepribadian siswa, maka prestasi akademiknya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika gaya belajar tidak sesuai dengan kepribadian siswa, maka prestasi akademiknya akan semakin rendah. Tujuan proyek kami adalah untuk menganalisis apakah gaya belajar tertentu lebih efektif dibandingkan yang lain dalam meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hadimah. Untuk pembahasan teori yang pertama tentang gaya belajar visual. Teori terkait gaya belajar visual mengacu pada pendekatan pembelajaran yang lebih efektif bagi individu yang cenderung memahami informasi dengan cara melihat. Gaya belajar ini merupakan bagian dari teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang mengidentifikasi bahwa setiap individu memiliki kecenderungan atau preferensi dalam cara mereka menerima informasi. Dalam konteks ini, gaya belajar visual merujuk pada orang yang lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, atau visual lainnya. Dan hubungan gaya belajar visual dengan prestasi akademik. Siswa dengan gaya belajar visual memiliki potensi untuk meraih prestasi akademik yang baik, terutama dalam konteks pembelajaran yang melibatkan representasi visual. Berikut adalah beberapa alasan mengapa gaya belajar visual berhubungan erat dengan prestasi akademik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Siswa dengan gaya belajar visual seringkali lebih mudah memahami konsep yang disampaikan melalui gambar, grafik, atau diagram. Yang B, mempermudah pengingatan. Gaya belajar visual memungkinkan siswa untuk mengingat informasi dengan lebih baik melalui asosiasi gambar atau diagram. Penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat gambar daripada teks verbal. Yang C, pengorganisasian informasi. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung lebih terorganisir dalam cara mereka menyusun dan memproses informasi. Mereka lebih suka membuat catatan yang berisi diagram atau tabel yang mengorganisasi informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Oke, yang kedua ada gaya belajar tentang auditory. Gaya belajar auditory berfokus pada penggunaan pendengaran dalam proses pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar auditory cenderung lebih mudah memahami informasi yang disampaikan melalui suara seperti ceramah, diskusi, atau penjelasan verbal lainnya. Mereka biasanya lebih terfokus dan biasa mengingat materi jika mendengarkan berkali-kali. Hubungan gaya belajar auditory dengan prestasi akademik. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gaya belajar yang sesuai dengan kecenderungan individu dapat meningkatkan efektivitas belajar dan pada gilirannya, prestasi akademik. Dalam konteks gaya belajar auditory, siswa yang cenderung memiliki gaya ini dapat memperoleh keuntungan dalam beberapa hal yang mendukung prestasi akademik mereka. Antara lain yaitu peningkatan pemahaman materi. Siswa auditory cenderung lebih cepat memahami konsep yang disampaikan melalui ceramah atau diskusi kelompok. Yang kedua, interaksi dengan guru dan teman sejawat. Gaya belajar auditory mendorong siswa untuk lebih sering berinteraksi dengan guru atau teman melalui diskusi atau pertanyaan lisan. Yang ketiga, ada kemampuan mengingat informasi. Karena siswa auditory lebih kuat dan dalam mengingat informasi yang mereka dengar, mereka mungkin akan lebih sukses dalam ujian yang mengutamakan hafalan atau pemahaman informasi yang telah disampaikan secara lisan.
gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar di mana siswa cenderung belajar saling efektif melalui kegiatan fisik, yaitu dengan bergerak, merasakan, dan berinteraksi langsung dengan objek atau situasi yang relevan dengan materi pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar kinestetik biasanya lebih baik dalam mempelajari konsep atau keterampilan ketika mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan fisik yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya, mereka lebih cenderung memahami materi pelajaran matematika melalui manipulasi objek atau menggunakan alat peraga, atau mempelajari konsep fisika dengan eksperimen langsung. Hubungan gaya belajar kinestetik dengan prestasi akademik. Gaya belajar kinestetik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik, terutama dalam konteks pembelajaran yang melibatkan kegiatan praktis atau eksperimen. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan hubungan antara gaya belajar kinestetik dan prestasi akademik siswa. Yang A. Peningkatan keterlibatan dan motivasi. Siswa kinestetik cenderung lebih terlibat dan termotivasi ketika mereka dapat bergerak atau melakukan aktivitas yang terkait dengan materi pelajaran. Yang B. Peningkatan pemahaman dan ingatan. Belajar secara kinestetik dapat meningkatkan pemahaman dan memori siswa karena melibatkan tubuh mereka dalam proses belajar. Pembelajaran berbasis tindakan sering kali lebih mudah diingat dibandingkan dengan hanya mendengarkan atau membaca materi. C. Peningkatan konsentrasi. Bagi beberapa siswa, duduk diam di kelas untuk waktu yang lama bisa mengurangi kemampuan mereka untuk fokus. Aktivitas fisik yang melibatkan tubuh dapat membantu siswa kinestetik untuk tetap fokus dan menjaga konsentrasi mereka selama belajar. Dan analisis dan pembahasan. Contoh gaya belajar visual. Dalam pembelajaran sains, seorang siswa bisa membuat diagram alur untuk menggambarkan proses fotosintesis pada tanaman, mengidentifikasi tahapan-tahapan yang terlibat, dan menggambar bagaimana cahaya air dan karbon dioksida berinteraksi untuk menghasilkan glukosa. Hal ini membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat proses tersebut dengan lebih baik dibandingkan jika mereka hanya mempelajari melalui teks. Dan contoh gaya belajar auditori. Dalam mata pelajaran sejarah, seorang siswa yang lebih suka mendengarkan ceramah daripada membaca buku teks akan lebih mudah mengingat peristiwa penting di tokoh-tokoh sejarah yang dibahas dalam kelas. Mereka mungkin juga lebih suka berdiskusi dengan teman-teman sekelas mereka untuk menguji pemahaman mereka tentang peristiwa tersebut. Contoh gaya belajar. Seorang siswa yang mempelajari geometri di kelas mungkin menggunakan blok bangun ruang untuk secara langsung merasakan dan mengukur berbagai bentuk geometris. Dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi blok untuk menghitung volumenya, siswa ini tidak hanya belajar tentang rumus volume, tetapi juga memahami bagaimana rumus tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, setiap gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik berkontribusi positif terhadap prestasi akademik siswa, asalkan metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan gaya belajar individu. Contohnya ada 3. A. Siswa visual lebih berhasil dalam pembelajaran yang melibatkan representasi grafis atau gambar. B. Siswa auditori unggul dalam pembelajaran berbasis ceramah dan diskusi verbal. C. Siswa kinestetik mencapai hasil terbaik melalui kegiatan yang melibatkan pengalaman fisik langsung. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan akademik siswa secara optimal, penting bagi pendidik untuk mengenali dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa masing-masing. Integrasi berbagai elemen visual, verbal, dan kinestetik dalam pengajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi semua siswa. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.